Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat para pecinta Al-Quran dan pecinta ilmu tajwid, dalam kesempatan ini saya akan membahas tajwid tentang hukum bacaan ro. Baik, langsung kita mulai saja. Hukum bacaan ro ada dua, yaitu tafhim yang artinya tebal dan tarkik yang artinya tipis. Bacaan ro ini didasarkan kepada harokat atau tanda baca yang dimiliki oleh ro tersebut, yakni ada fathah, kasroh, domah, dan sukun atau mati. Untuk ro yang berharokat fathah dan fathatain itu dibaca tebal. Contoh Ar-Rahman, ini yang berharokat fathah. Kemudian Khairon, ini yang berharokat fathatain. Maka Ar-Rahman dan Khairon karena berharokat fathah dan berharokat fathatain ini harus dibaca tafhim atau tebal. Cara pengucapannya, untuk yang berharokat fathah atau fathatain, maka bibir kita dimajukan ke depan membentuk huruf O, atau sebagai pendekatan mulut kita harus dimonyongkan. Ya, contoh Ar-Rahman, Khairon. Selanjutnya, untuk yang berharokat domah dan domatain ini juga dibaca tafhim. Ya, contoh kalimat yusawwirukum, kemudian ajrun. Nah, untuk yang berharokat domah dan domatain ini, maka pengucapannya bibir kita, bibir atas dan bawah itu dimajukan ke depan sebelah atas membentuk huruf U, atau lebih mudahnya sebagai pendekatan harus manyun. Jadi kalau untuk fathah dan fathatain harus monyong, sedangkan domah atau domatain harus manyun. Contoh yusawwirukum, kemudian ajrun. Selanjutnya untuk yang berharokat kasro atau kasrotain ini dibaca tarkik atau tipis. Nah, contoh kalimat tajri, kemudian ashrin. Ashrin dengan catatan dibaca ro-nya. Jadi tidak diwakofkan, bukan ashr tapi ashrin. Nah, untuk yang bacaan tipis ini mulut kita harus membentuk suara I, atau dalam kata lain sebagai pendekatan harus nyengir. Jadi untuk tafhim, fathah dan fathatain harus monyong, doma dan domatain tafhim atau tebar harus manyun, sedangkan kasro dan kasrotain tipis itu harus nyengir. Contoh, perhatikan Ar-Rahman, Khairon, yusawwirukum, ajrun, tajri, ashrin. Selanjutnya kita pelajari hukum bacaan ro yang berharokat sukun atau dibaca sukun alias dimatikan karena wakof. Ro yang berharokat sukun ada yang dibaca tebal, ya, ada yang dibaca tebal, yaitu ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi ro-nya sukun, sebelum ro sukun harokatnya fathah, maka ini dibaca tebal. Contoh bacaan wa'aru sala, wa'aru sala. Nah, mulut kita dimonyongkan. Wa'aru sala. Kemudian kalimat kitabum markum, markum. Di sini ada ro mati, sebelumnya fathah, ya, dimonyongkan atau dimanyunkan. Wa arsala kitabum markum. Selanjutnya ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat domah. Jadi kalau sebelumnya berharokat fathah, yang ini berharokat domah, tetapi ro-nya mati atau sukun. Contoh kalimat wa ma ursilu, wa ma ursilu dimanyunkan, wal mursalati ghurfa. Nah, di sini ro ini adalah mati dan sebelumnya
berharokat domah, maka dibaca tafhim atau tebal. Selanjutnya ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh aridoh. Nah, kasroh aridoh itu kasroh yang bukan asli, yakni kasroh yang terdapat pada hamzah wasol, tetapi diwasolkan sehingga hamzah itu tidak terbaca. Contoh kalimat wala yashfa'una illa liman irtadha. Selanjutnya masih ro yang sukun dan dibaca tebal, yaitu ro sukun karena diwakofkan dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh wa khosafal komaru, ini komaru karena wakof ro-nya jadi mati, jadi komar. Nah sebelumnya, sebelum ro-nya itu mimnya berharokat fathah, maka dibaca tebal ya atau tafhim. Wa khosafal komaru, manyun atau monyong. Wa jumi'a syamsu wal qamaru kalla la wazaru. Nah, seperti itu. Kemudian ro sukun karena diwakofkan dan huruf sebelumnya berharokat doma. Contoh at-takatsur. Ini at-takatsuru, ru-nya diwakofkan jadi mati ro-nya, tapi sebelumnya berharokat doma, maka ini harus dibaca tebal. At-takatsur. Kemudian ro sukun karena diwakofkan dan sebelumnya huruf mati selain huruf ya. Jadi huruf mati atau sebelumnya huruf mati tetapi selain huruf ya. Contoh wal asr. Ini sod, ini kan bukan ya ya. Jadi ro di sini ro-nya harus dibaca tebal, alias harus dimanyunkan atau dimonyongkan. Wal asr, wal fajr, walayalin ashr. Nah, walayalin ashr. Jadi kalau berhenti di sini jadi tafhim. Tapi kalau lanjut dilanjutkan ke ayat berikutnya, ro-nya menjadi tarkik atau tipis. Berikutnya yaitu ro sukun karena diwakofkan dan sebelumnya huruf mati selain ya. Jadi ro sukun diwakofkan dan sebelumnya huruf mati selain ya dan yang sebelumnya berharokat doma. Contoh innal insana lafi khusr. Ini ro-nya mati, sebelum ro huruf sin, sinnya juga mati. Tetapi sebelum sin berharokat doma, maka ini dibaca tafhim atau tebal. Innal insana lafi khusr wa huwal azizul ghafur min futur. Selanjutnya ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf sesudahnya adalah huruf isti'la. Nah perhatikan, jadi ada huruf ro yang sukun sebelumnya berharokat kasroh, tetapi di sesudahnya atau berhadapan dengan huruf isti'la. Apa saja huruf isti'la itu? Yaitu huruf kho, so, do, to, do, ghin, qof. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf isti'la. Yakni huruf isti'la itu yang ketika kita mengucapkannya bibir kita ditarik ke depan ke atas ya. Contoh inna jahannama kanat mirsoda. Jadi ro-nya harus dibaca tebal, yakni mulut kita dimajukan ke depan. Inna jahannama kanat mirsoda. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtos. Nah, qirtos. Jadi ro-nya setelah huruf ro mulut kita dimajukan ke depan. Fi qirtos. Kemudian ro sukun karena diwakofkan dan sebelumnya huruf isti'la yang mati.
Ya, jadi kalau tadi menghadapi huruf istilah, sekarang ro-nya mati tapi sebelumnya huruf istilah. Huruf istilah ingat yaitu kho, so, do, to, zo, ghin, kof. Nah, contoh mim misr, mim misr, ainal kitor. Berikutnya, ro sukun yang dibaca tipis. Apa saja ro sukun yang dibaca tipis? Yaitu ro sukun dan sebelumnya huruf yang berharokat kasroh dan sesudahnya bukan huruf istilah. Contoh wa fir'auna. Nah, di sini kalau tipis maka bibir kita membentuk huruf i. Wa fir'auna fi miryah, fi miryah. Kemudian ro sukun karena diwakofkan dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh innahu ala raj'ihi laqadir. Ini ro-nya mati dan sebelum ro itu berharokat kasroh. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Selanjutnya masih ro yang berharokat sukun dan dibaca tipis atau tarkik, yaitu ro sukun karena diwakofkan dan sebelumnya huruf mati selain ya. Contoh lidhi hijr, lidhi hijr. Selanjutnya ro sukun karena diwakofkan dan huruf sebelumnya ya sukun. Contoh wa ajrun kabir. Selanjutnya khair. Untuk ya ini baik sebelumnya itu fathah maupun sebelumnya kasroh sama ya. Jadi kalau untuk selain ya itu harus berharokat kasroh. Sedangkan ketika ada ya mati sebelumnya fathah pun itu dibaca tarkik atau tipis. Selanjutnya satu lagi yang paling bawah ini ada juga ro yang boleh dibaca tafhim atau tarkik, disebut jawazul wajhain. Jadi boleh dua macam. Jadi boleh dibaca tipis, boleh juga dibaca tebal. Yaitu ro yang sukun sebelumnya kasroh dan sesudahnya huruf isti'la yang berharokat kasroh. Nah, contoh min irdihi ini boleh dibaca tipis membentuk huruf i mulut kita min irdihi, atau dibaca tebal mulut kita membentuk huruf o atau u min irdihi. Perhatikan perbedaannya antara tipis dengan tebal. Kalau tipis min irdihi, kalau tebal min irdihi. Jadi di sini boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Contoh lagi bihir sin itu tebal, sekarang tipis. Bihir sin. Nah, ini disebut dengan ro yang boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Demikian penjelasan tentang hukum ro, baik ro yang dibaca tebal, ro yang dibaca tipis, maupun ro yang boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.